sepenuhnya walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terduga sekalipun. Tuhan, inilah yang ku Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjang senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjang senantiasa, supaya kehidupan memanjang senantiasa. Minta dibantu. Kau telah memanggilku, Kau memilihku untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Bukan karena kuatku, Tuhan, sungguh ku tak mampu. Namun satu hal yang selalu ku percaya, Roh-Mu yang sempurna yang kan memimpinku, memampukanku untuk melakukan kehendak-Mu. Bapa, Roh-Mu yang sempurna kan menyertaiku selama-lamanya.
bagi seluruh jemaat GPID Banjarmensum maupun jemaat GPID Banjar Setilopong ataupun jemaat-jemaat lain yang bisa bergabung dalam akun ini untuk mengikuti ibadah secara live dalam rangka memperingati Jumat Agung, di mana kita masih menerapkan untuk beribadah di rumah masing-masing. Dan pada saat ini, seperti biasanya, kami akan melakukan ibadah secara live. Dan bagi anggota jemaat yang akan mengikutinya selamat bergabung, dan juga bagi beberapa anggota jemaat yang beribadah di tengah-tengah keluarga masing-masing sesuai dengan tata ibadah yang sudah dibagikan kemarin, dipersilakan juga. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam peribadatan ini. Saya menjemput kita berdiri dan kita akan melakukan Kidung Jemaat nomor 169 ayatnya yang pertama, 169 ayatnya yang pertama, memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia. Habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari dengan segala kerendahan hati kita tunduk di hadapan Allah untuk mengakui seluruh dosa-dosa kita yang kita lakukan melawan kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di pagi hari ini, ketika Engkau kembali memperkenankan kami untuk beribadah dan rangka memperingati hari Jumat Agung, kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau memohon ampun atas segala dosa pelanggaran yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, baik itu melalui pikiran, perkataan dan tingkah laku kami, di mana kami melukai hati sesama kami. Kami melukai hati setiap orang yang ada di sekitar kami, sehingga ya Tuhan, kami tidak layak untuk menjadi anak-anak-Mu. Tetapi oleh pengampunan-Mu dan penebusan yang Engkau berikan kepada kami datang bersujud untuk memohon pengampunan, dan dengan pengampunan-Mu kami kembali dilayakkan untuk terus memanggil Engkau Bapa, dan Engkau menyatakan kasih-Mu bagi kami semua. Dengarkanlah seru sembahyang kami, ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melakukan Kidung Jemaat nomor 183 ayatnya yang pertama, 183 ayatnya yang pertama, menjulang nyata atas bukit Karang.
dipersilakan berdiri. Selaku pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, sebagaimana firman-Nya yang tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayatnya yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kembali kita akan melakukan Kidung Jemaat nomor 40 ayatnya yang pertama. Kidung Jemaat nomor 40 ayatnya yang pertama. Ajaib benar anugerah. Saatnya kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa meminta hikmat dari Bapa di surga untuk menguasai hati dan pikiran kita dengan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan pada saat ini boleh menguasai seluruh kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami tetap bersyukur. Kami tetap menaikkan pujian dan terima kasih kami dalam kasih karunia yang Engkau telah anugerahkan untuk kami sampai pada detik ini. Di tengah-tengah peribadatan kami, memperingati Jumat Agung, kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau menguasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman ini mendarah daging di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Inilah doa kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Dan doa ini kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes 19 ayat 16b sampai dengan ayatnya yang ke-30. Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai dengan ayatnya yang ke-30. Yesus disalibkan dan perikop yang kedua adalah Yesus mati. Yohanes 19 ayat 16b sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan tertulis. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja
orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang ditulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya benarlah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar serta memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana, 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 Jemaat Tuhan yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada perayaan Jumat Agung pada saat ini, di tengah-tengah kita memperingati kematian Yesus Kristus, kembali kita disuguhkan dengan pembacaan Alkitab yang menceritakan tentang proses Yesus disalibkan sampai pada kata yang diucapkan, "Sudah selesai." Kalau kita mulai mengikuti ayatnya yang ke-16b, di situ dikatakan mereka menerima Yesus dalam arti mereka siap untuk menyalibkan Dia. Dan sambil memikul salibnya diceritakan, Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dan dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan Golgota. Dan tentunya Bapak Ibu yang kekasih, kita melihat pada ayatnya yang ke-18. Di situ dikatakan bahwa selain Yesus yang disalibkan, ada juga 2 orang yang disalibkan sebelah menyebelah, dan Yesus berada di tengah-tengahnya. Nah, tentunya 2 orang yang berada di sebelah menyebelah Yesus ini adalah 2 orang penjahat yang sangat terkenal. Dan kita bisa bayangkan Yesus ditempatkan di tengah-tengah kedua orang penjahat. Ini merupakan suatu kehinaan. Ini merupakan suatu hal yang dengan sengaja dilakukan supaya setiap orang melihat apa yang telah mereka perlakukan terhadap Yesus. Ayat 19 menarik Bapak Ibu. Ketika di situ dikatakan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu yang bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Mengapa saya katakan ini menarik? Karena kita bisa melihat, mungkin ini kalau kita hanya melihat sekilas, kalau kita hanya membaca sekilas, sepertinya juga ini kalimat atau tulisan yang ikut serta mengejek Yesus.
Tetapi mari kita lihat kesungguhan dari tulisan ini. Ketika Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, itu adalah pengakuan yang lahir dari diri Pilatus. Tentunya kita mengikuti cerita tentang prosesi penyaliban Yesus Kristus. Ketika dia diperhadapkan kepada Pilatus, dan Pilatus sendiri mengatakan bahwa aku tidak mendapatkan kesalahan satupun dari orang ini. Tetapi suara orang banyak mengalahkan apa yang diucapkan oleh Pilatus. Sehingga kemudian dia menyerahkan Yesus ke wilayah Herodes. Sehingga ketika dia menyuruh orang-orang untuk memasang tulisan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, ini benar adalah pengakuannya. Ini adalah benar pengakuan yang dirasakan, dialami oleh Pilatus. Yang juga tentunya ini menjadi peperangan batin di dalam kehidupannya, karena dia tidak bisa memperjuangkan kebenaran. Ayat 20 dan ayat yang ke-21 sampai dengan ayat 22 itu menegaskan. Ketika Pilatus menyuruh memasang tulisan itu, dikatakan banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya di dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan bahasa Yunani. Berarti semua orang bisa mengerti. Ini juga merupakan ajang kesaksian yang mau ditampilkan oleh Pilatus dengan satu pengakuan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Sehingga siapapun yang lewat di situ bisa membaca dan mengetahui arti dari tulisan itu. Mengapa saya katakan ini merupakan pengakuan dari Pilatus? Kita lihat ayat 21. Tulisan yang digantungkan atau yang disuruh untuk ditaruh di atas kayu salib oleh Pilatus itu mengganggu imam-imam kepala orang Yahudi. Sehingga mereka katakan, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi. Imam-imam kepala tidak mau mengakui tulisan itu. Imam-imam kepala tidak mau mengakui bahwa benar Yesus orang Nazaret itu adalah raja orang Yahudi. Sehingga mereka meminta untuk mengganti tulisan itu dengan mengatakan bahwa itu bukan sebuah pengakuan, tetapi perkataan Yesus sendiri yang mengatakan aku adalah orang Yahudi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, Pilatus tidak mau mengulangi kesalahan yang kedua. Dia menjawab, apa yang tertulis tetaplah tertulis. Sekali lagi dia tidak mau mengulangi kesalahan yang kedua. Dia tidak mau mengubah pengakuannya. Dia tidak mau mengubah apa kata hatinya, sehingga dia katakan apa yang tertulis tetaplah tertulis, bahwa benar pengakuannya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Sesudah itu cerita ini dilanjutkan. Bagaimana mereka melakukan tindakan yang sangat-sangat juga menunjukkan penghinaan. Ketika mereka menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membagikannya menjadi 4 bagian, dan itu pun mereka bagi-bagikan dengan cara mengundi seperti apa yang telah tertulis terdaftar. Tentunya kalau dikatakan bahwa mereka mengambil pakaiannya, berarti Yesus tergantung di kayu salib tanpa jubah. Dan sekali lagi ini merupakan satu penghinaan, merupakan suatu tindakan yang memang sangat-sangat membuat setiap orang melihat kenyataan yang ada bahwa Yesus sedang dipermalukan. Tetapi disinilah kita melihat bagaimana dan cara Yesus menghadapi semua itu. Di tengah-tengah dia diperlakukan dengan sangat tidak layak. Dikatakan dia melihat ada ibunya dan saudara ibunya. Dan ketika dia melihat mereka ada berdiri di depannya, maka dia katakan, ibu, inilah anakmu. Dan kemudian dia berpaling kepada murid-muridnya dan mengatakan, inilah ibumu. Itu mau menunjukkan satu hubungan emosional yang tidak akan pernah terputus. Sekalipun juga tentunya apa yang dia ucapkan, ibu, inilah anakmu. Dan ketika dia ucapkan itu juga kepada murid-muridnya, inilah ibumu, merupakan suatu seruan penguatan untuk tetap memberikan semangat kepada ibu dan saudara-saudaranya, untuk tetap melihat bahwa karya Allah sudah dinyatakan, bahwa karya Allah sudah diberlakukan,
karya penebusan dosa sementara berlangsung, dan karya pendamaian antara manusia dan Tuhan Allah sementara dilakukan. Dan sesudah itu, Yesus menyelesaikannya dengan baik. Sesudah apa yang dia katakan, sesudah apa yang dia ungkapkan, sesudah dia meminum anggur asam itu, dia berkata sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Dia menyelesaikannya dengan baik. Dia menyelesaikan segala sesuatu apa yang harus dia lakukan sebagai utusan dari Sang Bapa. Dan pada saat itu jalan pendamaian itu terbuka. Manusia menerima jalan perdamaian dengan Tuhan Allah. Nah tentunya sekarang apa yang akan kita lakukan? Sekarang apa yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita setiap kali kita memperingati Jumat Agung? Tentunya kita akan mengingat bahwa ini bukan suatu cerita yang hanya sekedar melegenda, tetapi suatu peringatan yang terus memberikan kita kesanggupan untuk berjalan di tengah-tengah perjuangan kehidupan. Ketika kita dipertemukan dengan masa-masa sulit, ketika kita dipertemukan dengan hal-hal yang sangat tidak bisa diterima dengan akal sehat, bahkan mungkin mendukakan hati kita, kita ingat pengorbanan Yesus Kristus telah membuka jalan bagi kita untuk belajar menjalani hari-hari hidup ini dengan kekuatan kasih Allah, dengan belajar untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dilakukan. Karena di balik semua ini tentunya tersedia kasih karunia Allah yang akan terus menguatkan kita semua, yang akan memperkuat iman kita sehingga kita tidak akan pernah goyah menghadapi tantangan samana ataupun situasi dan kondisi yang sementara diperhadapkan kepada kita. Selamat memperingati Jumat Agung bagi seluruh umat Tuhan, bagi seluruh orang-orang yang percaya. Pengorbanannya, darahnya yang telah tercurah di atas kayu salib telah memberikan kekuatan bagi kita dan penebusan untuk dapat melanjutkan hari-hari hidup kita dalam pertolongannya. Terpujilah Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, meresponi firman Tuhan pada saat ini, kita akan melakukan kidung jemaat 332 ayatnya yang pertama, 332 ayatnya yang pertama. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap hari dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tentunya setiap kata-kata yang ada di dalam lagu ini terus menyemangati kita untuk hidup dalam pertolongan Tuhan. Kidung Jemaat 332, kekuatan serta persembahan syukur. Dan sambil kita memberikan persembahan syukur Kidung Jemaat 450, kita akan nyanyikan ayatnya yang pertama sambil kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Kembali Kidung Jemaat ayatnya yang pertama, kita akan memberikan persembahan syukur. Dan mari kita puji Tuhan lewat pujian ini.
sorga, kami bersyukur, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami beribadah, kami membaca, merenungkan firman-Mu. Di tengah-tengah kami beribadah dalam rangka Jumat Agung. Dalam segala situasi dan kondisi apapun Bapa, Engkau melayakkan kami untuk dapat beribadah. Dan pada saat ini firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi kami semua, menguatkan kami semua untuk dapat menjalani hari-hari hidup yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini semua umat-Mu yang beribadah, semua umat-Mu yang menyerahkan kehidupan mereka dalam pertolongan-Mu, kiranya Engkau menumpangkan tangan atas hidup mereka, dan bagi kami semua juga Engkau berkati, sehingga kami boleh melewati hari-hari hidup kami dalam pertolongan-Mu. Dan pada saat ini Bapa di surga, kami tetap membawa kehidupan semua jemaat Tuhan yang bersyukur karena berkat-berkat Tuhan yang mereka terima sepanjang minggu yang berjalan. Baik itu ketika mereka boleh menikmati hari-hari-Mu yang tak terkira, maupun ketika mereka menikmati berkat-berkat-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir. Tuhan, kiranya Engkau menjaga kami, menopang kami. Tangan Tuhan yang kuat akan memberkati kami. Tangan Tuhan yang kuat akan senantiasa mengarahkan kami supaya kami tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu. Pengorbanan-Mu di kayu salib terus mengingatkan kami bahwa kasih-Mu begitu besar atas hidup kami, sehingga selayaknya kami hidup menurut kasih dan karunia-Mu. Kami hidup menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran setia dan taat hanya kepada-Mu, sehingga ya Tuhan, kami terus memaknai arti pengorbanan-Mu bagi kami semua untuk menjadi motivasi bagi kami untuk hidup di dalam Engkau. Pada saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah seluruh umat-Mu memperingati Jumat Agung, kami tetap mendoakan bangsa dan negara kami. Kami mendoakan buat pemulihan dari segala virus yang mewabah. Kami rindu untuk beribadah bersama-sama dalam satu persekutuan. Biarlah ya Tuhan, oleh kekuatan-Mu, oleh mujizat yang Kau lakukan bagi bangsa dan negara kami akan dipulihkan. Mampukan kami untuk melewati proses kehidupan ini Tuhan, dengan tetap mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, sehingga kami tidak akan pernah goyah, kami tidak akan pernah kecewa dengan apapun yang diperhadapkan kepada kami. Tetapi ya Tuhan, kami tetap semangat untuk menjalani hari-hari hidup kami. Seluruh jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, Tuhan sertai berkati mereka. Tuhan akan ada untuk mereka. Dan apapun yang menjadi perencanaan kehidupan kami untuk selanjutnya, seluruhnya kami pertaruhkan dalam pertolongan-Mu Bapa. Kami sudah memberikan persembahan, kami sudah memberikan dengan ketulusan hati. Bapa menumpangkan tangan atas persembahan ini, sehingga layak kami gunakan untuk menunjang kegiatan pelayanan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau tetap membukakan bagi kami tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat yang tidak terhingga. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa khususnya buat jemaat GPID Pendial Menso yang sementara berproses dalam pekerjaan mereka. Ketika saat ini juga ya Tuhan, mereka mengelola tanah mereka boleh menikmati hasil yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan kami tahu ya Tuhan, bahwa mereka tetap bersyukur atas segala apapun yang mereka terima. Dan ketika mereka akan memulaikan pekerjaan mereka, biarlah Tuhan juga akan menumpangkan tangan atas kehidupan mereka, sehingga seluruh tanah yang akan mereka kelola, baik itu di kebun maupun di sawah, semuanya diberkati. Juga kami dengan tugas dan tanggung jawab profesi kami masing-masing, kami tetap berdoa Tuhan juga menyertai memberkati kami. Ketika ada saudara-saudara kekasih kami yang sakit pada saat ini Bapa,
di dalam pertolongan. Kami memohon Engkau menyembuhkan mereka. Dari tempat ini juga ya Tuhan, dari ruang ini juga, kami mendoakan buat salah seorang hamba Tuhan yang merupakan rekan sepelayanan kami, Ibu Lili, yang pada saat ini bergumul dengan sakit penyakit yang dialami oleh orang tuanya. Bapa, Engkau menguatkan dia. Engkau akan menguatkan segenap kaum keluarga untuk dapat memberikan yang terbaik, sehingga mereka tetap dikuatkan, mereka tetap diberikan kesehatan, bahkan pengharapan dan sukacita tetap menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Memberkati Oma yang berbaring dalam ketidakberdayaan, Engkau pembuat mujizat di dalam hidup ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya segala sesuatu yang Engkau nyatakan itu merupakan kehendak Allah. Dan kami juga tahu ya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan. Semuanya ini Tuhan kami bawa di dalam doa. Kami memohon kepadamu sambil terus kami meletakkan seluruh kehidupan kami dalam pengharapan. Tolong ampuni kami, karena dengan pengampunan yang Kau berikan kepada kami dilayakkan untuk tetap menjadi anak-anak. Inilah doa seluruh sembahyang kami ya Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Saya menjemput kita untuk berdiri, dan lagu yang terakhir yang akan kita nyanyikan adalah Hidup Jemaat 415 ayatnya yang pertama. Hidup Jemaat nomor 415 ayat 1, Gembala baik bersulung dan merdu. Kita akan nyanyikan, sesudah itu kita akan terima berkat Tuhan. Gembala baik bersulung dan merdu. Hidup Jemaat 415 ayatnya yang pertama. Tuhan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sepertiga lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita saat ini telah selesai. Selamat memperingati Jumat Agung saudara-saudaraku. Kita tetap semangat untuk dapat menjalani hari-hari hidup kita, sekalipun kita masih tetap berada dalam situasi untuk di rumah saja, tetapi ini tetap memberikan motivasi bagi kita untuk tetap datang kepada Tuhan. Dan beberapa informasi yang perlu saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama, hari Minggu adalah hari Paskah. Kita akan bersyukur, bersukacita, dan kita juga akan menayangkan ibadah secara live. Dan bagi keluarga yang juga akan beribadah dengan keluarga masing-masing, silakan menggunakan panduan tata ibadah yang sudah diberikan atau yang sudah dibagikan oleh majelis masing-masing. Tetapi kami juga akan melakukan ibadah live yang nanti kami akan informasikan apakah ibadah live ini berlangsung dari pastori ataupun di gedung gereja dengan jam yang akan
kami umumkan pada besok hari supaya kita bisa bersiap-siap. Dan kemudian pengumuman yang berikut, kantor gereja tetap dibuka setiap hari Sabtu mulai jam 2 sampai dengan jam 5. Jadi apabila ada yang perlu diselesaikan atau yang perlu disampaikan dan juga mungkin itu memerlukan penyampaian secara live, kami akan menerimanya dan setiap habis ibadah live kami akan menyampaikan itu sebagai warta jemaat. Jadi kantor jemaat tetap dibuka hari Sabtu mulai jam 2 sampai dengan jam 5. Kemudian berita bagi adik-adik sekolah minggu. Sesudah ibadah Paskah nanti, tim akan berjalan untuk membagikan telur Paskah kepada adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing. Jadi jangan kemana-mana, tetap ditunggu karena adik-adik akan mendapatkan telur Paskah. Dan juga hari Rabu kita akan tetap live streaming untuk adik-adik sekolah minggu. Dan pada hari Selasa nanti, hari Selasa nanti, untuk adik-adik remaja dan pemuda, kita sudah akan menerima pengumuman hasil kartu ucapan dan juga foto ucapan Paskah. Besok itu diumumkan dan hari Selasa akan diberikan atau akan diinformasikan hadiah yang akan kalian ambil ataupun diberikan kepada kalian. Jadi itu beberapa pengumuman yang bisa disampaikan. Tetap semangat, selamat menjalani, memperingati Jumat Agung. Tuhan memberkati